kena. Langsung ya? Heeh. Di mana nih? Di YouTube. YouTube. Maksudnya platform. Samping luar ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Tim Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para Master Trainer, dan peserta BIMTEK yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat, dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah acara bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi perpustakaan tahun 2021 pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021, bertempat di Hotel Dezuri Palembang, dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri.
disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang kami hormati Ibu Fitriana, Eksos MSI, disilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Ahmad Deru, karena pada pagi hari ini beliau memiliki beberapa agenda yang tidak dapat beliau tinggalkan. Untuk itu beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Provinsi Sumatera Selatan selaku pilot project daripada kegiatan BIMTEK Strategi Pengembangan Perpustakaan, PIK dan Komunikasi di Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, wakili Bapak Gubernur Bapak Haji Ahmad Deru, kami Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan khusus Bapak Dr. Upriyadi SSMSI beserta jajaran. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan khusus Bapak Dr. Upriyadi SSMSI. Kemudian para narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para konsultan yang hadir, Bapak Ibu, rekan-rekan, para peserta bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi komunikasi yang berasal dari 8 kabupaten, 23 desa di Provinsi Sumatera Selatan. Saya mohon izin Bapak Kapus, barangkali saya ingin menyapa satu persatu dari 8 kabupaten yang hadir pada acara BIMTEK ini. Yang pertama, mohon izin dari Kabupaten Oku Timur. Alhamdulillah hadir. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Oku Timur. Iya, dari Kabupaten Banyu-Asin. Alhamdulillah hadir. Terima kasih. Kita berikan juga tepuk tangan untuk teman-teman dari Banyu-Asin. Kemudian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kita berikan aplaus juga untuk Kabupaten Oku. Kemudian dari Kabupaten Pali. Ya, terima kasih telah hadir. Kita berikan aplaus juga untuk teman-teman dari Kabupaten Pali. Kemudian dari Kabupaten Ogan Ilir. Iya, terima kasih. Cukup banyak juga Ogan Ilir ya. Kita berikan aplaus juga untuk teman-teman dari Ogan Ilir. Kemudian ini ada 3 kabupaten tambahan di tahun 2021, yaitu Kabupaten Murah. Kabupaten Murah hadir? Terima kasih. Kita berikan aplaus juga untuk Kabupaten Murah. Kemudian Kabupaten Musi Banyu-Asin. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus juga untuk teman-teman kita dari Musi Banyu-Asin dan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oh iya, terima kasih. Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir cuma 2 orang. Oh, 3 orang, baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir mengikuti acara BIMTEK ini. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama di ruangan ini dalam rangka acara pembukaan BIMTEK Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi Komunikasi yang dilaksanakan di Hotel Zuri mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Juni tahun 2021. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan
para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang kami hormati dan kami muliakan, terkhusus Bapak Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus yang hadir langsung pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi Pak, kami atas nama pemerintah provinsi dan atas nama pribadi selaku Kepala Dinas Perpustakaan mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian Perpustakaan Nasional dan memilih Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai pilot project untuk kegiatan ini. Kami berharap Pak, dari kegiatan ini tentunya ke depan kami menitipkan masih banyak lagi kabupaten kota pemekaran yang membutuhkan uluran tangan dari Perpustakaan Nasional Pak. Jadi masih ada beberapa kabupaten kota yang pada kesempatan ini belum bisa bergabung dengan teman-teman sekalian, seperti Kabupaten Murakara, Kabupaten Empat Lawang, kalau Banyuasin sudah ya, OI sudah. Jadi Fokus Selatan nggak masuk ya, belum ada ya. Jadi ada beberapa daerah pemekaran yang memang membutuhkan uluran tangan daripada kita semua, khususnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Para peserta hadirin yang berbahagia, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota berkewajiban untuk menyediakan layanan perpustakaan secara merata di seluruh wilayah. Selanjutnya pada pasal 14 bahwa setiap perpustakaan harus menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan dan mengembangkannya sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bintek Strategi Pengembangan Perpustakaan TIK yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan bagian dari kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kegiatan ini merupakan upaya, salah satu upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia. Artinya sebelum perpustakaan menerima bantuan program inklusi, Bapak Ibu para pengelola dibekali dengan berbagai pengetahuan dan wawasan sehingga diharapkan nantinya Bapak Ibu dapat mengelola dan mengembangkan perpustakaan secara profesional guna memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kita masing-masing. Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dapat kami sampaikan bahwa peserta Bintek dari Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada pagi hari ini berjumlah lebih kurang 67 orang, berasal dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 orang, terdiri dari PIC 1 orang dan 2 orang fasilitator. Dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota sebanyak 18 orang, 8 orang wakil instansi dan 10 orang wakil fasilitator. Dan dari perpustakaan desa, khususnya para pengelola perpustakaan, hadir sebanyak 46 orang yang berasal dari 23 desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi penerima bantuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang berawal dari program sebelumnya dikelola oleh Coca-Cola Foundation. Selanjutnya program ini direplikasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2020 dengan memberikan berbagai jenis bantuan antara lain berupa buku, komputer PC, komputer server tungguna, TV dan rak buku dengan sasaran. Di tahun 2019 bantuan diberikan kepada 5 kabupaten kota, 4 kelurahan dan 17 desa. Antara lain Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan di tahun 2020 bantuan diberikan untuk 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Oku 4 desa, Kabupaten Oki 2 desa, Kabupaten Banyuasin 5 desa, Kabupaten Oku Timur 4 desa dan Kabupaten Pali 5 desa. Total
desa, ada 20 desa. Dan di tahun 2021 mendapatkan bantuan tambahan untuk 3 kabupaten, yaitu Musi Banyuasin, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Oki, masing-masing 1 desa. Total bantuan yang diterima oleh Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 23 desa bertempat di lokasi 8 kabupaten kota yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang memberikan perhatiannya kepada Provinsi Sumatera Selatan. Kita berikan aplaus. Program ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Untuk itu, keberadaan perpustakaan sampai ke tingkat desa menjadi lembaga yang sangat strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi sesuai konteks kebutuhannya masing-masing dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil pengukuran berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional bersama PT Stigma Research Indonesia terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2020, di mana skor rata-rata nasional itu berada di angka 12,93 indeks. Sementara kita Provinsi Sumatera Selatan berada di angka 12,36 indeks. Artinya kita masih berada di bawah posisi nasional, namun tidak terlalu jauh, hanya di komanya ya Pak ya, kita ada perbedaan. Selanjutnya untuk tingkat kegemaran membaca, Sumsel mencapai 52,38. Ini masih dalam kategori sedang, masih juga berada di bawah rata-rata nasional dengan angka 55,74. Tentunya ini memerlukan kerja keras bagi kita semua, dan semua ini tidak terlepas dari keberadaan semua jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus pada kesempatan ini juga kami laporkan bahwasanya kondisi semua jenis perpustakaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, mulai dari aspek belum meratanya sebaran perpustakaan, minimnya koleksi perpustakaan, minimnya juga anggaran Pak, kemudian kurangnya ketersediaan tenaga perpustakaan, sarana prasarana hingga pelayanan kepada pemustaka. Tentu saja semuanya ini sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan kepada para pemustaka. Kami juga pada kesempatan ini Pak menitipkan pesan wakil teman-teman semua yang hadir dari kabupaten kota, bahwasanya kami saat ini sangat membutuhkan tenaga pustakawan Pak. Ada 6 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini yang belum memiliki tenaga pustakawan. Nah, ini tentu saja di dalam rangka kita mengembangkan kualitas sumber daya perpustakaan, tentunya kita sangat membutuhkan tenaga pustakawan. Sekali lagi kami mohon dukungan dari Perpustakaan Nasional barangkali Pak untuk membuka formasi penerimaan pustakawan, khususnya untuk di Provinsi Sumatera Selatan ini. Kalau kita mengacu kepada standar nasional, tentunya satu pustakawan itu berbanding 75.000 penduduk. Sementara kalau kita mengacu kepada UNESCO atau IFLA, tentunya satu pustakawan itu berbanding 25.000 jumlah penduduk. Nah, ini tentu semakin banyak yang kita butuhkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk itu keberadaan tenaga perpustakaan menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Kami sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini agar betul-betul mampu berpikir kreatif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat di dalam mengembangkan potensi daerah, berinovasi dan berkreativitas dengan melihat keragaman budaya, kemauan serta menawarkan kesempatan berusaha dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan itu juga kami laporkan kepada Bapak Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus bahwasanya implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan keberhasilan yang
sangat luar biasa. Hal ini dapat dilihat pertama dari satu provinsi Sumatera Selatan merupakan penerima bantuan terbanyak baik dari jumlah kabupaten maupun desa dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk kita. Yang kedua, kita Provinsi Sumatera Selatan menjadi pilot project pelaksanaan BIMTEK TIK dengan peserta BIMTEK terbanyak dibandingkan provinsi lainnya. Terima kasih lagi kita berikan tepuk tangan lagi. Dan yang ketiga, kita telah mampu menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi dan tempat berkegiatan masyarakat sampai ke tingkat desa dan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi dan pengetahuan dalam pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan. 4. Provinsi Sumatera Selatan sebagai tim sinergi provinsi 5 terbaik tingkat nasional yang kemarin di tahun 2020 kita mendapatkan penghargaan di Kota Medan ya Pak ya, di Sumatera Utara Medan. Ya, kita berikan aplaus dulu ya untuk kita semua ya, kesuksesan daripada kita semua. Kemudian 3 perpustakaan kabupaten kota terbaik dari 10 perpustakaan kabupaten kota pada regional 1 yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abad Lematan Ilir ini menjadi perpustakaan terbaik dari 10 perpustakaan kabupaten kota di regional 1. Kita berikan dan yang keenam, perpustakaan Desa Bukit Jaya Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perpustakaan desa kelurahan terbaik dari 19 perpustakaan desa kelurahan ada regional 1. Jadi kita berikan aplaus nih untuk kita semua. Aksinya di perpustakaan nasional melalui konsultan tidak salah memilih Provinsi Sumatera Selatan karena memang Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki berbagai macam prestasi seperti yang saya sampaikan tadi. Tentunya keberhasilan yang telah kita capai ini tidak terlepas dari terbangunnya hubungan yang holistik serta terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keterlibatan dan peran dari sisi hulu yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kerjasama dengan semua pihak dan hubungan dari organisasi perangkat daerah lainnya, sektor swasta, BUMN, BUMD, komunitas, media, perguruan tinggi dan berbagai komponen masyarakat lainnya. Termasuk kita juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK karena di tim penggerak PKK itu ada Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan keterampilan yang juga memiliki binaan taman bacaan atau pojok baca di masing-masing desa atau kelurahan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami berharap dengan telah mengikutinya BIMTEK ini sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu agar dapat meningkatkan kreativitas, inovatif dan produktivitas sehingga dapat mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Kemudian menjadikan perpustakaan sebagai tempat ruang berbagi pengalaman, ruang belajar yang kontekstual, dan ruang berlatih keterampilan. Serta membangun jejaring kemitraan dengan berbagai unsur, membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan, mampu meningkatkan pelibatan masyarakat dengan perpustakaan dan mampu bersaing di dalam menghadapi kompetisi global dengan kemampuan literasi antara lain literasi personal, literasi sosial, literasi bisnis, literasi budaya, literasi data dan literasi informasi dan teknologi di dalam menyaring berbagai informasi yang berkembang yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para narasumber, master trainer dan seluruh peserta BIMTEK strategi pengembangan perpustakaan teknologi informasi komunikasi serta para konsultan dan teman-teman media yang ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi setiap usaha yang kita lakukan dan selalu melimpahkan rahmat-Nya terutama kesehatan kepada kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya di awal lupa menyampaikan salam literasi. Mohon dijawab kalau saya menyampaikan salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Mari kita sama-sama salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Upriyadi, SS, MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mau menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional RI beserta Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan tidak bisa hadir di sini karena pada pagi ini ada acara FDP dan waktunya sama Ibu Fitri, jadi mohon maaf nggak bisa hadir di tengah kita, dan beliau sangat gembira dan salam buat kita semua. Selamat datang kita. Mudah-mudahan acara BIMTEK pagi ini berjalan dengan lancar sampai tanggal 5 ini ya. Baik, saya akan membacakan sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Fitriana, SOS MSI, maaf kalau salah menyebutkan. Tapi kita tidak pakai kearsipan Pak, Dinas Perpustakaan saja. Ya, jadi alhamdulillah Ibu nomenklatur yang luar biasa. Iya, baik. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Penerima Manfaat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Yang kami hormati rekan kami para konsultan, Ibu Elvin dan kawan-kawan, kemudian yang hari ini hadir ada Pak Romli, ada Ibu Elze, ada Pak Herman dari konsulat yang di daerah ya. Yang kami hormati Master Planner, fasilitator daerah dan seluruh hadirin peserta BIMTEK yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam acara BIMTEK ini. Saya mewakili pimpinan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas apresiasi dan perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat hadir di acara BIMTEK Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Pendidikan untuk layanan perpustakaan yang merupakan bagian dari kegiatan revitalisasi perkembangan perpustakaan umum. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para peserta yang telah meninggalkan sejenak aktivitas kerja Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, saya tadi senang sekali mendapatkan laporan dari Ibu Kadis luar biasa pengembangan perpustakaan di Sumatera Selatan ya, secara khususnya. Jadi ini adalah program kita bersama-sama, kita tidak sendiri, dan program transformasi perpustakaan ini juga tidak bisa sendiri Ibu, maaf ya. Jadi mungkin bisa juga dengan profesi lain, misalnya dengan penyuluh atau instansi-instansi yang terkait baik itu pemerintah maupun swasta. Ya, jadi semua kita bersinergi dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat. Kita salah satunya adalah bidang perpustakaan. Kemarin kalau tidak salah tanggal 20 Mei kami rapat di PMK, yaitu dalam rangka menuju indeks literasi meningkatkan literasi. Kira-kira 60
stakeholder, baik itu kementerian, lembaga maupun swasta, kita bersama-sama bagaimana meningkatkan literasi agar literasi masyarakat meningkat dan kemudian akhirnya adalah mensejahterakan. Ini adalah salah satu kegiatan kita ini, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Harapan kita ke sana. Jadi kita tidak hanya kita meningkatkan kecerdasan, tapi bagaimana mensejahterakan. Jadi kita punya peranan mensejahterakan melalui literasi. Ini adalah tugas yang sangat mulia ini, ya. Baik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Regulasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Kegiatan ini memiliki tujuan memperkuatkan perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi. Hadirin yang berbahagia, perpustakaan umum berbasis inklusi sosial bukanlah hal yang baru. Hal tersebut diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang mengatur hak wajib masyarakat terhadap perpustakaan. Bahwa masyarakat punya hak yang sama memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Dimanapun berada di seluruh tanah air punya hak untuk mendapatkan layanan perpustakaan. Dan itu kewajiban salah satunya adalah Perpustakaan Nasional. Di ayat 2, masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagaimana akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan khusus, secara khusus. Jadi itulah. Jadi kita, kalau saya sudah di Jakarta, di Pusat Nasional, saya tidak berpikir lagi asal daerah saya dari Cirebon harus orang Cirebon dan tidak, tapi harus bagaimana seluruh daerah di Indonesia ini kita sama-sama memajukan perpustakaan, pengembangan perpustakaan sehingga kita seluruh daerah, terutama di bidang perpustakaan, bagaimana peranan kita sebagai perpustakaan meningkatkan literasi, kemudian berlanjut menjadi mensejahterakan masyarakat. Kemudian pada ayat 3, masyarakat yang memiliki cacat dan kelainan fisik itu juga harus diperhatikan. Jadi mungkin koleksi juga. Jadi di Perpustakaan Nasional kita sudah memfasilitasi untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ada koleksi braille dan audio book dan lainnya. Bagaimana mereka juga harus kita fasilitasi. Tidak hanya orang yang biasa, tapi yang memiliki kekurangan fisik tertentu kita juga harus fasilitasi. Hadirin yang kami hormati, selain untuk menciptakan pembelajaran sebanyak hayat, tadi bahwa perpustakaan umum adalah tidak hanya kita kalau kita kuliah dari SD, SMP sampai perguruan tinggi terbatas oleh jenjang, tapi di perpustakaan umum ini punya keistimewaan belajar sepanjang hayat. Orang tua boleh, anak-anak masih balita boleh sana ya. Jadi inilah tugas kita di perpustakaan umum. Perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat sehingga memberi manfaat yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya. Bila masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat. Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat suatu negara. Dalam memberikan layanan kepada perpustakaan, pemerintah wajib menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini ada. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perpustakaan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan swasta yang tadi saya kemukakan, baik pemerintah maupun swasta. Peran serta masyarakat bisa dalam pembentukan, pengelolaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pengawasan. Revitalisasi perkembangan perpustakaan umum melalui transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial menitik beratkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan,
dan masyarakat agar dalam memberikan layanan perpustakaan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk kegiatan tahun 2021 yaitu di khususnya untuk program transformasi perpustakaan berbasis diskusi sosial adalah tahun ini ada 450 desa, kemudian 152 kabupaten dan 32 provinsi. Yang tadi disebutkan oleh Ibu Kadis, apa bantuannya? Ya selain bantuan fisik tadi ada bantuan buku, ada bantuan komputer dan sebagainya. Itu ada di teks seperti ini, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui perpustakaan nasional itu didaya gunakan, dimanfaatkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola, menyelenggarakan dan pengawasan untuk meningkatkan kapabilitas pengelola perpustakaan agar mampu memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang menjadi sasaran khusus dari kegiatan pendampingan ini adalah para pengelola perpustakaan umum daerah, kabupaten, stakeholder provinsi dan masyarakat perpustakaan. Pada kegiatan BIMTEK ini mencakup materi ya, strategi pelibatan masyarakat, strategi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan komputer dan internet, serta strategi advokasi perpustakaan. Melalui BIMTEK ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan perpustakaan umum di daerah tentang pentingnya dokumentasi kegiatan perpustakaan, serta melalui pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelola perpustakaan umum di daerah peserta terkait keterampilan dasar dan variasi metode fasilitasi dalam mewujudkan transformasi perpustakaan umum. Perpustakaan nasional saat ini tengah mendorong perpustakaan menjadi pelopor gerakan literasi untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh Bappenas. Jadi program ini alhamdulillah didukung oleh Bappenas. Jadi program nasional PN. Jadi ini kesempatan baik Bapak Ibu program transformasi. Karena apa? Saya perhatikan itu adalah berujung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini kan perpustakaan itu hanya penjaga buku, bagaimana meningkatkan pengetahuan. Tapi sekarang adalah meningkatkan keterampilan yang ujung-ujungnya adalah bisa mensejahterakan masyarakat. Ini Bapak Ibu ada nilai tambah lagi perpustakaan tugasnya. Dengan meluncurkan kebijakan transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, dengan menjadikan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk mendukung prioritas nasional pembangunan manusia. Perpustakaan nasional berkomitmen untuk mengubah paradigma perpustakaan yang dianggap sebagai gudang buku dan bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Yang paling penting adalah bagaimana diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan. Keluar dari kesulitan dengan memiliki ilmu-ilmu tertentu yang sesuai dengan potensi yang ada, perpustakaan harus bisa bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih menuju sejahtera. Untuk itu peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Jadi ruang terbuka, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan. Dan tentu saja, terus terang saja di daerah mungkin pustakawan tidak serba bisa ya, keterbatasan ilmu ya. Mari kita gandeng stakeholder yang lain, tidak sendirian Bapak Ibu. Peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wadah bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat sehingga menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan. Perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, saya menginformasikan bahwa dalam rangka perpustakaan nasional ini baru tahun 2021 ya, dengan organisasi tahun 2020 ya, Perka
bahwa ada satu unit namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Nah ini kita akan mengupdate data-data yang sudah ada, sangat bermanfaat dalam rangka pembinaan perpustakaan, memetakan bagaimana sih kondisi perpustakaan di seluruh Indonesia ini. Jadi ini sangat penting. Jadi bagaimana nanti kita menentukan strategi bagaimana pembinaan perpustakaan di seluruh Indonesia lebih akurat. Kalau datanya tidak akurat, tidak pas menentukan strategi atau kebijakannya. Nah ini mohon bantuan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Kabupaten Ibu ketika ada surat permintaan dari Perpustakaan Nasional, kalau di follow up ya, artinya ditindaklanjuti untuk mengisi data perpustakaan di masing-masing tempat Bapak Ibu segera, sehingga kami akan lebih valid lagi dan akan berujung menjadi satu data Indonesia. Kita ada wali data, kita Pusdatin di Perpustakaan Nasional. Mari kita bersama-sama mensukseskan itu dalam rangka mewujudkan satu data Indonesia. Tentunya alamatnya sudah melalui surat, yaitu HTTP khususnya Pusaka Umum, Bitli data perpus umum. Kemudian ada juga sama juga HTTP Bitli data perusahaan khusus. Nanti mungkin melalui surat yang resmi sudah kami sampaikan ya, tapi mohon ditinggal lagi. Semoga harapan dan upaya kita lakukan selama ini mendapat ridho dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ya, jadi Ibu tadi banyak sekali permintaan. Pertama adalah mengenai bantuan. Jadi memang Perpustakaan Nasional sebagai instansi pembina perpustakaan itu banyak ada melalui pedoman, melalui kebijakan-kebijakan atau standar yang kita tetapkan. Tapi yang banyak orang tertarik adalah bantuan stimulus. Jadi kami memang kebetulan sekali adalah di tempat kami yang di Perpustakaan Umum Khusus, Perusahaan Sekolah dan Berbagi, khususnya di Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. Silakan ya, jadi bagi Bapak Ibu mau mengajukan bantuan stimulus tadi, namanya stimulus ya. Stimulus itu tidak terus-menerus. Harapannya tadi untuk perpustakaan yang bertransformasi, harapannya juga ada replikasi dari melalui APBD. Kami ada mobil keliling, ada juga motor keliling Bu. Nanti silakan untuk mengajukan. Tapi mohon nanti pemerintah daerah juga mensupport. Artinya nanti ada replikasi dan dari badan APBD sehingga kita berpikir nasional semua merata. Tidak hanya orang kota saja, tapi orang desa kita harus perhatikan semua. Tentunya ada keterbatasan gitu ya. Jadi kita bersama-sama lah. Kemudian untuk melalui dana DAK banyak menunggu ya, ada pembangunan, ada PIK, ada koleksi, ada juga satu lagi perluasan ya. Jadi silakan berlomba-lomba melalui aplikasi Krisna ya, nanti dengan bapedanya silakan yang persyaratannya yang penting dipenuhi ya. Jadi kami berharap justru masih ada kesempatan ya. Ini Bappenas masih membuka dan Kementerian Keuangan masih membuka saat ini. Dan entah sampai kapan kita nggak tahu. Untung manusia ada, ayo berlomba melalui DAK. Tapi kalau melalui APBN, misalnya bantuan buku, rak buku, mobil itu melalui APBN yang disalurkan melalui Perpustakaan Nasional. Silakan, ya itu silakan. Untuk perpustakaan komunitas, untuk perpustakaan lapas kita masih ada. Untuk daerah 3T, ini yang sering disinggung-singgung di DPR. 3T tolong diperhatikan untuk daerah yang terdepan terluar ya. Itu juga perlu harus di daerah perbatasan itu perlu diperhatikan supaya juga dia tidak merasa ditinggalkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf memenuhi permintaan dari panitia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka BIMTEK Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi Perpustakaan saya nyatakan dibuka. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya agar acara bimbingan selama 3 hari ke depan berjalan dengan lancar dan baik, marilah kita bermunajat kepada Allah yang akan dipimpin oleh Bapak Haji M. Mukibullah. Kepada Bapak kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan hadirat-Mu, berkat kudrat dan hidayat-Mu lah pada pagi hari ini kami telah dapat melaksanakan pembukaan Fintech Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Komunikasi Perpustakaan tahun 2021 sampai 3 hari ke depan. Seraya memohon pinta, berikanlah kesehatan, keafiatan, kekuatan dan kemampuan serta keterangan hati bagi para peserta sehingga dapat menyerap dan menampung semua ilmu yang diajarkan SDM yang terampil sehingga dapat mengelola perpustakaan secara terampil dan profesional dan pada akhirnya akan dapat memasyarakatkan membaca bagi masyarakat sampai ke pelosok desa untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia umumnya. Ya Allah ya Tuhan kami hanya bisa berusaha, tetapi Engkau lah yang dapat mewujudkan dan melaksanakan serta memenuhi apa yang kami usahakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, akhirnya kabulkanlah doa dan pinta kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin bangsa kami, saudara-saudara kami, baik masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri acara pembukaan hari ini, agenda selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon untuk Bapak Ibu tetap di tempat, karena nanti fotografer yang akan mengambil foto dari depan. Iya. Tetap di tempat ya. Silakan diatur. Iya. Dari mana? Dari sini, kita di sini berdiri. Iya. Silakan. Nah ini ya, semua berdiri juga. Iya berdiri. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, Di posisinya masing-masing. iya, mohon berdiri untuk foto bersama biar kelihatan semua, tapi tetap di tempatnya masing-masing dari teman-teman. Peserta. Iya, emang. Iya. Betul-betul. Protokol kesehatan harus Iya, tetap prokes di ya. atas. Baik, udah siap ya fotografer? Iya, siap. Jadi biar yang di belakang itu nggak terlihat. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. Salam literasi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih masing-masing. Sudah cukup? Cukup, baik, terima kasih. Baik, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk duduk di tempat duduknya masing-masing karena kita akan menutup acara ini. Silakan. Kalau kami standby di sini. Kami di sini Bu, mohon maaf. Iya, boleh. Foto lagi, Bapak Ibu. Oh iya, silakan. Bu Gadis dengan Pak.
Baik, terima kasih. Buat kawan-kawan yang tinggi. Iya. Pagi-pagi ya, betul. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi perpustakaan tahun 2021. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Galuh Septiasari selalu membawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada para master trainer. Silakan Bapak. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu untuk sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita break 5 menit ya. Silakan yang mau ke belakang atau silakan break. Silakan Bapak Ibu untuk break 5 menit. Komen ya, tolong di komen supaya rame nih. Nama IG-nya. Palpus channel. Palpus channel. Palpus Channel. Ya YouTube, ada IG Palembang Post. Ya, Tapi nanti di post ulang kan ya? iya di post doang ada streaming. Oke, sip, keren. Iya.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Silakan yang mau ambil kopi di dalam boleh. Kita mulai untuk sesi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi awal ini kita akan membuat kesepakatan bersama salam sapa Sumatera Selatan. Oke ya. Ketika saya mengucapkan semangat pagi, maka nanti Bapak Ibu menjawab dengan pagi, yes. Oke? Yang pertama, ini mau ada usulan apa nih salamnya? Palembang atau Sumatera Selatan ya? Palembang. Gimana? Sumatera Selatan. Oke, Sumatera Selatan mau dijawab apa? Hebat, gitu ya. Oke, Sumatera Selatan hebat. Literasi untuk kesejahteraan. Oke, kita berlatih dulu ya. Ini akan kita pakai sampai 3 hari ke depan, gitu ya. Setiap kita baik pagi, siang, sore, semangatnya tetap pagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Semangat pagi. Sumatera Selatan. Literasi. Oke, nampaknya belum kobar semangatnya belum muncul nih. Kita ulangi ya. Oke, semangat lagi. Ya, Sumatera Selatan. Literasi. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di awal sesi ini sebelum kita menginjak beberapa slide ke depan, kita akan mengisi feedback bersama. Feedback itu free test maksudnya. Free test ini tidak ujian ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu contek-mencontek atau saling bertanya, nggak apa-apa. Jawablah dengan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semua. Oke, link pretest akan kita kirim ke grup WA Bapak Ibu semua. Oke, Mbak Lista, Mas Kus bisa share. Kalau mau yang di depan ini ada. Sudah masuk di grup kita semua Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Nah, sudah terkirim untuk link pretestnya. Nah, biar nanti nggak kelamaan gitu ya. Jadi satu linknya satu ya, jadi enggak 2. Oke, nanti kita ada berapa orang yang sudah mengisi. Nggak usah takut salah gitu ya, karena ini tidak ujian sekali lagi. Oke, Mbak Lista minta tolong ditampilkan di Firefox-nya, Mozilla-nya juga. Ya, kita akan coba bantu benar nggak yang dibuka seperti ini. Keempat. Ya, benar Bapak Ibu sudah masuk di link seperti ini semua? Sudah ya?
silahkan ke bawah teh. Next gitu ya. Ya, next kan? Nah, saya pandu. Ini adalah link pretest. Pilih yang pretest ya. Karena yang post-test nanti di akhir acara. Pretest. Oke, next. Oke. Boleh pakai laptop, boleh pakai handphone gitu ya. Smartphone. Nah, isi namanya Bapak Ibu siapa? Oke. Sudah sampai situ kan Bapak Ibu? Oke, sepakat gini, kita manggilnya karena ada yang Bapak Ibu, ada yang masih muda. Kadang saya akan memanggil Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Oke, nama, oke, sudah dipilih. Terus nomor telepon. Perlu diingat bahwa setiap pertanyaan berakhir dengan tanda bintang ya. Diisi, wajib diisi ya. Karena kalau tidak diisi, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Nah, terus alamat emailnya harus diisi juga, gitu ya. Iya. Oke, sudah diisi alamat emailnya. Laki-laki perempuan jelas ya. Ya, kita tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Hanya laki-laki dan perempuan. Dari perpustakaan desa, kabupaten atau provinsi, pilih. Jangan terlalu dipaksakan jawabannya itu benar semua. Karena benar semua pun kita tidak mengeluarkan nilai, gitu ya. Oke. Apa selanjutnya? Asal tempat tinggal. Adakah yang tidak tertera di sini? Semua ada kan? Provinsi dari Banyuasin, dari Musirawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, gitu ya. Silakan dipilih. Sampai sini, Bapak Ibu, jelas cukup? Oke, ada yang belum bisa masuk ke portalnya ini? Nah, ini sudah mulai pertanyaan pilihan ganda, ya. Tinggal memilih. Kita maklum karena materi ini belum kita sampaikan. Wajar kalau Bapak Ibu belum banyak paham. Sesuaikan saja kemampuan yang ketahui saja, gitu. Iya, silakan dipilih, dan pastikan menjawab, gitu ya. Pastikan menjawab pertanyaan dari yang ada di teks, karena kalau tidak pertanyaan tidak diisi, nanti tidak bisa ke next pertanyaan berikutnya. Oke, cukup jelas? Oke. Ya, jadi masing-masing orang gitu ya, itu mengisi satu akun. Dan kita pastikan sebelum kita ke slide berikutnya, ke next sesi berikutnya, ini harus clear dulu Bapak Ibu, dan kita pastikan teman-teman nanti terkirim di database kita, gitu ya. Nanti akan kita tunjukkan siapa yang sudah mengirim, gitu ya. Nanti. Oke, yang belum masuk ke grup BA linknya.